warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Rodotul Jannah yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya rindukan, Masya Allah. Alhamdulillah, Bunda, Bu Irdam, Mbak Bututi, Bu Kabul, dan ibu-ibu semuanya, nggak bisa saya sebut satu persatu, Masya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di masjid yang sungguh indah ini, Masya Allah. Menyenangkan kayaknya ya, berlama-lama berada di dalam masjid ini, Masya Allah. Indah, sejuk ya, nyaman, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini ibu-ibu juga nyaman ya. Karena kayaknya udah malam ini ya. Biasanya mungkin sudah waktunya berangkat ke Pulau Kapuk ya. Tapi alhamdulillah malam hari ini bunda-bunda semuanya melangkahkan kaki ke masjid ini, Masya Allah, untuk talabul ilmi. Masya Allah. Mudah-mudahan majelis kita ini dirahmati oleh Allah ya. Sepulang dari sini semua di antara kita ini disehatkan oleh Allah. Kemudian diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa beramal soleh, dan amal solehnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Malam ini mohon maaf, bukan bermaksud untuk apa ya, mengajari atau bagaimana gitu ya. Karena saya juga sama-sama dengan bunda-bunda semua di sini sedang berjuang ya, sedang berjuang untuk mengamalkan apa yang nanti akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, topik yang saya pilih untuk malam ini adalah tazkiyatun nafs ya, tazkiyatun nafs sebelum Ramadan. Karena hari ini adalah insya Allah H-24 atau 25 Ramadan ya, nanti tergantung hitungan. Ya, ada yang hari ini menghitung minus 25, ada yang menghitung minus 24 gitu ya, nanti tergantung mulainya kapan gitu ya, nggak apa-apa. Perbedaan dalam hal penentuan Ramadan itu juga rahmat, alhamdulillah. Nah, tazkiyatun nafs itu apa sih gitu? Tazkiyatun nafs itu dari dua kata ya, tazkiyah dan nafs gitu. Di antara bunda-bunda insya Allah juga sudah familiar pembersihan jiwa atau pembersihan diri. Nanti kita apa namanya, kita bedah sedikit ya, insya Allah. Tapi saya sebelum mulai itu saya ingin tanya dulu pada bunda-bunda semuanya, bagaimana perasaan bunda-bunda H-24 atau 25 Ramadan ini? Gimana rasanya bunda? Rasanya gimana bunda? Senang, bahagia, senang, bahagia, apalagi bunda? Deg-deg ser gitu. Nyampe enggak ya? Gitu ya. Ya, insya Allah nyampe ya bunda ya, insya Allah nyampe. Allahumma balighna Ramadan ya Allah, sampaikanlah umur kami sampai Ramadan ya Allah. Ya Allahumma balighna Ramadan. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita sampai umur kita itu di bulan Ramadan, dan mengisi bulan Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik ya, yang terbaik di sepanjang usia kita. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda tentunya pingin ya, Ramadan ini adalah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Kita udah berapa tahun berpuasa Ramadan? Kalau saya sih sudah 50 tahun lebih ya.
Di sini bunda-bunda juga saya lihat juga banyak yang sudah senior, tapi ada juga yang masih kayaknya masih di bawah 50 ya. Masya Allah. Tapi siapa yang tahu berapa usia kita? Kita semua dalam antrian ya bunda. Maka kalau tahun ini Allah beri kesempatan kita, beri rizki kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita niatkan dari sekarang. Ya, kita niatkan, ya Allah, bismillah, niat untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang usia kita. Kenapa harus terbaik? Ya karena yang kemarin-kemarin itu kalau bisa tahun ini tuh lebih baik lagi, walaupun mungkin yang kemarin itu ya mungkin sudah baik gitu ya. Tapi kita jangan merasa baik, jangan merasa itu yang terbaik gitu. Sepanjang masih ada umur, masih ada nafas, maka kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, lebih meningkat lagi. Sudah bersih, aku nggak punya dosa kok. Insya Allah amalku sudah banyak kok. Insya Allah aku masuk surga. Ya Allah, naudzubillah min dzalik ya bunda ya. Jangan bunda, walaupun kita sudah beramal baik, tapi kita nggak tahu amal baik kita itu diterima oleh Allah atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak, kita nggak pernah tahu. Karena penerimaan amal itu oleh Allah, ridho Allah itu tergantung apa bunda. Ada dua hal dalam amal itu. Yang pertama, niatnya adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya itu benar sesuai yang disyariatkan Allah. Caranya udah bener, tapi ingin dipuji orang, pingin dilihat orang, pingin dibicarakan orang, tulu dermawan gitu ya. Nah, sudah selesai habis, ya kan? Atau kita ikhlas banget, tapi caranya nggak mau ngikut syariatnya Allah. Pingin sholat subuh itu pahalanya banyak, jadi aku sholat 4 rakaat. Boleh apa enggak? Udah enggak boleh, ya kan? Jadi harus ikhlas dan benar. Baik saja tidak cukup, ikhlas dan benar itu baru diterima gitu. Maka yang kemarin-kemarin Ramadan-Ramadannya kemarin kita udah benar-benar ikhlas belum? Nah ya kan, kita ke masjid, kita puasa, kita ngurusin takjil. Masya Allah bunda-bunda di sini tuh luar biasa loh. Saya tuh kagum dan salut dan bahkan iri ya, iri boleh ya kepada sesuatu yang baik. Karena saya sekarang tinggal di Gayung Sari, di masjid yang terdekat itu namanya Al Hikmah, di mana kami di Gayung Sari itu Muslim adalah minoritas. Jadi yang di sana yang menang 03, bukan 02, 03 yang menang di tempat saya, karena banyak warga Chinese ya dan non Muslim. Jadi kalau misalnya mau dibentuk koordinator gang itu nggak bisa, itu karena setiap gang itu Muslimnya minoritas gitu ya. Ya jadi nggak pakai koordinator gang ya, pokoknya kumpul menayong jumlahnya mek siti. Nah jadi Rodotul Jannah ini membuat iri gitu ya. Masya Allah, bunda-bunda di sini semuanya mudah-mudahan ikhlas, bunda-bunda semuanya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal solehnya ketika melayani ya, melayani para jamaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Rodotul Jannah ini. Masya Allah. Baik, sekarang saya kembali kepada tema kita, yaitu tazkiyatun nafas ya. Tazkiyatun nafas, tazkiyah ya, ada dua kata ya, tazkiyah dan nafas. Tazkiyah itu apa? Tazkiyah itu satu akar kata dengan zakat ya, itu juga sama. Artinya adalah pembersihan, penyucian, pemurnian ya, pembersihan, penyucian, pemurnian. Ya, jadi kalau selesai sudah melakukan yang namanya tazkiyah ya, kalau yang di tazkiyah itu adalah nafas, maka nafasnya itu akan menjadi murni, akan menjadi bersih, akan menjadi suci, akan menjadi kinclong, akan menjadi glowing.
seperti permata, berkilau gitu ya, glowing. Masya Allah. Pingin nggak Bunda? Pingin dong ya, Masya Allah. Kalau hati kita itu glowing, jiwa kita itu glowing, insya Allah makhluk yang ada di langit itu akan melihat dari langit itu, wow itu siapa itu bercahaya, dari langit udah kelihatan Bunda. Masya Allah ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan. Nah ini kenapa saya bahas ini, supaya kita nanti di bulan Ramadan itu hati kita jadi lebih siap, ya kan? Kita itu ibaratnya sekarang ini kan pemanasan ya Bunda ya. Ya, ada yang mengatakan ya, bulan Rajab itu adalah waktunya menanam. Bulan Sya'ban itu waktunya menyiram. Bulan Ramadan itu waktunya memanen. Ini konsep yang luar biasa bagusnya dan baru saya dengar tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya saya nggak pernah dengar. Ya berarti ilmu kita insya Allah bertambah ya. Ya saya ulang ya Bunda ya. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram atau memupuk. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan memanen. Jadi kalau kita nggak pernah nanam di bulan Rajab, nggak pakai nyiram di bulan Sya'ban, tiba-tiba ujuk-ujuk bertemu Ramadan, itu terlambat. Persiapannya terlambat. Jadi berarti persiapan itu 2 bulan sebelumnya ya, yang ini ya, menurut nasihat yang ini ya. Tapi kalau para ulama itu malah persiapannya itu 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan setelah Syawal, 5 bulan setelah Syawal itu udah siap-siap Ramadan, udah nata hatinya gitu loh Bunda. Nah ini kita tazkiyahnya ini kurang 25 hari. Gak apa-apa ya, insya Allah nanti tahun depan diperbaiki lagi insya Allah. Itu Bunda ya. Jadi itu arti tazkiyah adalah pembersihan, penyucian dan pemurnian. Sedangkan an-nafas, nafas itu apa? Nafas itu bukan hawa nafsu ya. Nafas dengan hawa nafsu itu berbeda. Ini bahasa Indonesia itu ada salah kaprah sedikit sih sebenarnya. Nafas itu adalah jiwa atau diri kalau diterjemahkan yang lebih tepat, bukan hawa nafsu ya. Kalau hawa nafsu itu hawa gitu. Di Al-Quran itu disebutkan hawa. Jadi an-nafas itu adalah entitas atau kesatuan, hasil pertemuan antara unsur jasad dengan unsur ruh ya. Ketika seorang ibu mengandung janin ya, di dalam perutnya itu janinnya itu belum umur 4 bulan, berarti belum ditiupkan ruh ya. Itu berarti masih jasad. Begitu ditiupkan ruh oleh Allah, maka dia menjadi nafas. Si janin ini tadi sudah menjadi nafas karena sudah bersatu antara jasad dan ruh. Apalagi sudah lahir nanti, itu sudah nafas itu. Dia adalah sesuatu yang unik. Setiap orang, setiap nafas itu unik. Ada sekian miliar manusia di muka bumi ini saat ini, semuanya masing-masing memiliki nafas. Dan nafasnya itu adalah unik, gak ada yang sama. Betapa maha besarnya Allah menciptakan dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu nafasnya itu beda-beda. Seperti sidik jari ini gak ada yang sama semua. Nah seperti itu Bunda. Jadi nafas itu diterjemahkan, itu ada yang menerjemahkan sebagai jiwa, ada yang menerjemahkan sebagai diri. Kalau bahasa Inggris itu self gitulah. Padahal ya nggak persis banget gitu ya, agak susah memang ya bahasa Arab ini ya, Masya Allah gitu Bunda. Nah jadi kenapa kita perlu gitu melakukan tazkiyatun nafas gitu sebelum bulan Ramadan, supaya nanti pada saat kita masuk bulan Ramadan itu enggak kotor-kotor banget gitu. Ibaratnya pakaian gitu ya, handuk gitu ya, dicuci itu wes direndam dhisik, wes aneh gitu loh ya. Jadi udah dicuci dulu, nanti dicuci lagi nggak apa-apa, nggak ngedel-ngedel banget gitu loh, sehingga nanti selesai Ramadan ya, selesai bulan puasa itu Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang benar-benar dibersihkan, disucikan seperti bayi yang baru lahir. Idul Fitri, kembali kepada
fitri, kembali kepada kesucian. Itu sebetulnya kan prosesnya, ya kan. Tapi kita mencuri start ini Bunda, ya. Tazkiyatun nafsnya itu nggak dimulai sejak 1 Ramadan. Ya, sebenarnya kalau saya diminta ceramah bulan Januari kemarin ya saya akan bahas ini juga tetap. Berarti kita tazkiyatun nafsnya bisa lebih awal lagi gitu. Tapi karena dijadwalkan Februari ya sudah sekarang gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Tahun yang lalu pas hari ini tanggal berapa Bunda? 14 Februari kalau nggak salah yang 16 Februari tahun lalu. Tahun lalu itu 16 Februari. Sekarang 15 nih, 15 nih, 16 Februari 2023. Saya membahas persiapan Ramadan juga. Ya kan? Masih ingat ya Bunda ya? Tapi tentang pemaafan ya. Nah, kalau hari ini saya bahas pemaafan lagi lah bosen ya. Makanya biar Bunda-bunda nggak bosen gitu ya, saya bahas yang lain yaitu tazkiyatun nafs, tapi nanti tetap ada pemaafannya dikit-dikit ya. Jadi intinya kita itu mencuri start ya, membersihkan jiwa kita itu tidak kita mulai di 1 Ramadan, terlambat ya. Kita lakukan pemanasan sekarang. Kalau kita sudah mulai dari sekarang, insya Allah nanti masuk Ramadan itu sudah lumayan gitulah, lumayan bersih gitulah, lumayan suci gitulah. Mudah-mudahan prosesnya ini ada hasilnya gitu ya, sehingga nanti kita masuk itu sudah dalam kondisi yang lebih baik daripada hari ini, dan kita bisa lebih mudah lagi meraih Ramadan terbaik. Gitu harapannya ya Bunda ya. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi satu prinsip yang perlu kita pegang adalah jangan pernah kita merasa diri kita sudah baik, jangan pernah merasa Ramadan sebelumnya ini yang kita lakukan ini sudah baik, jangan pernah merasa diri kita ini sudah suci, Masya Allah. Jangan sampai ya. Nah, alhamdulillahnya Allah itu sudah memberi kita 2 potensi Bunda ya, 2 potensi dalam kehidupan ini. Apa itu? Yaitu ilham ya. Ilham, kita itu dapat ilham, kita nggak dapat wahyu karena kita bukan nabi, bukan rasul ya. Kita tapi dapat ilham dari Allah. Ilhamnya itu ada 2 macam Bunda, yaitu jalan keburukan ya, atau fujur gitu ya, atau jalan kebaikan, namanya takwa ya. Dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 dinyatakan ya, wa nafsiu wa ma sawaha, Allah bersumpah, wa nafsiu, dan demi nafs, wa nafsi ya, wa ma, ini kan karena ada domaten ya, kasroten ya, wa nafsiu wa ma sawaha, demi nafs, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah itu ternyata setelah meniupkan ruh bersatu dengan jasad tadi, Allah sempurnakan Bunda. Dan itu saking pentingnya maka sampai dijadikan sumpah oleh Allah ya, wa nafsu wa ma sawaha. Lalu lanjutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sungguh beruntung orang yang membersihkan, yang mensucikan, yang membeningkan nafsnya. Dikatakan Allah sungguh beruntung ya, kita semua pasti ingin beruntung dong ya. Berarti kita perlu membersihkan gitu ya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi kata Allah. Qad itu kata-kata taukid ya, kata-kata penguat ya. Sungguh dan sungguh, khaba rugi, man dassaha, orang yang mengotorinya, mengotori nafsnya tadi, mengotori jiwanya tadi, mengotori dirinya tadi. Masya Allah. Jadi ternyata Allah itu udah ilhamkan kepada setiap nafs 2 jalan tadi, mana yang dipilih gitu, mana yang dipilih, mau fujur atau mau jalan takwa gitu. Kalau kita pilih fujurnya,
Naudzubillah min dzalik ya. Maka nanti ada dampaknya pada nafsu itu. Kalau pilih takwa juga ada dampaknya. Ternyata kalau memilih takwa ya, dampaknya adalah jiwa menjadi tenang. Kalau memilih fujur, nanti ada jiwa yang namanya yang amarah dan lawamah. Nah, yang tenang namanya mutmainnah. Jadi ada tiga nafs ya disebut dalam Al-Quran. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang karena memilih jalan takwa. Lalu yang memilih jalan fujur tadi, yang jalan yang keburukan, itu ada nafsu namanya nafsu lawamah dan nafsu amarah. Ya. Nah, dua-duanya ini nggak enak, nggak bagus gitu. Nah, jadi mau pilih yang mana kita gitu. Kalau yang nafsu lawamah itu artinya adalah nafsu atau jiwa yang menyesali dirinya. Ini ada di surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 2. Allah bersumpah, aku bersumpah demi hari kiamat. Ya. Allah berfirman seperti itu. Wala uqsimu, dan aku bersumpah binafsil lawamah, dengan nafsu lawamah, diri atau apa tadi, jiwa yang menyesali dirinya. Nah, jadi kalau orang itu nanti mengambil jalan fujur, ya, jalan keburukan, maka nanti di hari kiamat itu dia akan banyak-banyak menyesali dirinya. Bahkan orang yang sudah berbuat baik saja banyak yang menyesal ya. Sudah sedekah, di hari kiamat nanti masih menyesal. Ya Allah, kenapa sedikit? Kenapa nggak banyak aku sedekahnya ya Allah? Gitu. Ya kan? Sholat misalnya, kita sudah sholat, mungkin sholat sunnahnya itu 2 rakaat, kenapa ya Allah nggak semua sholat sunnah aku lakukan ya Allah, misalnya seperti itu. Pokoknya semuanya itu menyesal sebenarnya orang-orang itu orang yang beriman pun sudah menyesal, apalagi orang yang mengambil jalan fujur tadi. Nah ya, jadi ini pentingnya kita kan tadi waqad apa tadi, waqad khobaman bukan apa tadi, waqad qad aflaha man zakkaha. Nah ini zakka, kan zakka itu tadi ada hubungannya dengan tazkiyah, ya, ada hubungannya dengan tazkiyah, sama asal katanya, ya. Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh merugi orang yang, jadi nanti ada tazkiyah, ada tadsiyah, ada tadsiyah, ya, tadsiyah itu orang yang mengotori jiwanya. Nah, masya Allah ya. Jadi bunda-bunda, yuk kita manfaatkan 25 hari menjelang Ramadan ini sebisa mungkin gitu. Setiap hari, ya mulai besok insya Allah kita niatkan. Yuk kita mulai riyadhah. Riyadhah itu latihan. Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Nggak ada satu kebaikan, satu perubahan tanpa dua itu. Satu mujahadah, dua riyadhah. Mujahadah itu sungguh-sungguh, riyadhah itu latihan. Nah, jadi yuk mulai besok kita niatkan ya bunda. Nah, terus gimana caranya dong tazkiyatun nafasnya itu? Nah, gitu ya bunda ya. Ada pertanyaan seperti itu bunda? Ada pertanyaan seperti itu? Ya, gimana dong caranya kan gitu ya. Nah, hari ini saya membuat reng-rengan gitu ya. Ada 7 poin. Mudah-mudahan nanti bisa terbahas semuanya, tapi kalau tidak mungkin ya nanti sampainya di mana ya sampai di situ nggak apa-apa ya, insya Allah, karena semuanya itu saling melengkapi insya Allah. Dan waktunya kita kan sampai jam berapa ini? Ini mulainya tadi jam 8 saya lihat soalnya. Apa-apa ya, ini preambulnya juga lama ternyata, mukadimahnya ini. Alhamdulillah. Baik, mulai sekarang ya. Jadi bagaimana caranya kita mensucikan jiwa kita ya. Ini nanti kita pakai mulai besok
sampai Ramadan tanggal 1, tapi kemudian kita lanjutkan lagi terus ya. Ramadan kita benar-benar mujahadah, riyadhah, selesai Syawal pun ya terus Bunda. Jadi tazkiyatun nafs itu sebenarnya ya sepanjang usia ya, sepanjang usia, bukan cuma karena Ramadan ya, bukan hanya karena Ramadan. Oke, nggak berlama-lama. Yang pertama untuk supaya kita itu membersihkan nafas kita, sedangkan nafas tadi terdiri dari gabungan antara apa Bunda? Jasad dan ruh. Berarti sekarang kita mulai dari jasadnya dulu ya, dibersihkan jasadnya dulu. Apa yang dibersihkan jasadnya ini? Ya mulai dari yang apa yang biasa kita lakukan Bunda. Membersihkan apa Bunda ini supaya glowing itu perlu apa? Skincare ya. Biasanya apa yang dilakukan Bunda supaya wajahnya glowing? Melakukan apa? Pembersihan ya. Apa ini? Pakai cleansing milk. Sekarang udah nggak zaman ya. Pakai apa? Eksfolian ya, pengelupasan. Ada lagi yang diapain wis pokoknya gitu, macam-macam kan ya. Ada krim-krimnya gitu ya, supaya kulitnya itu jadi glowing gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa. Itu kan memang untuk cantik secara fisik perlu ya untuk suami ya kan, untuk supaya kita terlihat apa, mensyukuri nikmat Allah ya kan. Nggak apa-apa. Nah seperti itu. Tapi di sini selain membersihkan wajah, juga misalnya Bunda mungkin perlu meniatkan untuk apa? Riyadhah tazkiyatun nafs ini misalnya dengan mandi, atau mungkin mandi besar sekalian, nggak apa-apa. Mandi besar sekalian, ya Allah aku niat membersihkan jiwaku ini. Mandi besar nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat, boleh diniatkan sholat sunnah mutlak, boleh sunnah taubat misalnya seperti itu ya. Kemudian apalagi yang terkait dengan pembersihan fisik? Wudhunya diperbaiki Bunda. Selama ini kita wudhu lah otomatis lah, kayak robot ya, wis biasa nggak dipikir. Ya kan, seperti autopilot istilahnya. Autopilot itu nggak pakai mikir. Nah sekarang unlearn itu nggak. Kita mulai dari belajar lagi ya, unlearn terus learn lagi, belajar lagi. Dihayati Bunda wudhunya itu. Ya Allah, kalau tangan hamba ini ya Allah ada salah ya Allah, ya minta ampun sama Allah. Kumur ya Allah, nih mulutku ini ya Allah. Kadang-kadang ngece wong, ngerasani wong, kadang-kadang ngamuk nang anak-anak. Kadang-kadang itu ya bersuara lebih tinggi dari suami misalnya gitu ya. Masya Allah, dikumur tuh ya Allah itu dihayati Bunda. Semua anggota wudhu kita itu dibersihkan ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa mulutku ini ya Allah. Ya kan, hidung, wajah, mata termasuk ya, mata melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah ampuni ya Allah. Ya, apa yang seringkali ini selama ini tidak terlalu kita sadari karena saking otomatisnya gitu. Nah ini mulai besok Bunda dihayati Bunda wudhunya itu. Tangan, kaki ya, itu ya Allah kaki ini melangkah kemana ya Allah gitu. Nah gitu ya Bunda ya. Nah itu untuk pembersihan badan kita, fisik kita. Tapi nggak cukup badan Bunda, juga rumah Bunda. Kalau rumahnya itu memang hordennya itu sudah letek gitu ya. Mohon maaf ya, diangkat Bunda, ditarik Bunda, direndam Bunda. Mau masuk Ramadan ini ada tamu yang mulia, tamu yang luar biasa. Kita kedatangan calon besan aja bingung ya. Rumah dicat ya kan, semua dibersihkan, pokoknya harus rapih semuanya, gak boleh ada rumput pun yang tumbuh. Kalau ada rumput harus dicabut. Nanti kelihatan calon besan. Ini Ramadan itu tamu agung. Nah, rumahnya dibersihkan Bunda. Dapur itu ono jelantah. Ada jelantah tercecer, bekas minyak di kompor apa ya, di apa namanya, porselinnya itu apa namanya, tehel yang berdiri itu apa namanya, keramiknya tuh, dibersihkan Bunda. Ditata, barang-barang yang nggak berguna dibuang
Ya, ini juga untuk saya sendiri loh ya, bukan hanya bunda-bunda ya. Saya juga termasuk ini, masya Allah, menasihati diri saya sendiri. Itu maksudnya mulai dari lingkungan fisik ya. Jadi rumah, kemudian lingkungan kita juga. Nah, jadi secara fisik semuanya, jasad dan juga lingkungan rumah, gitu ya. Mulai dari dapur mungkin, ruang tamu, halaman, pokoknya semua. Rumahnya orang Islam itu bersih, rapi, cantik, nah gitu. Ono sing barang selengkrahan itu diberesin, gitu, ya. Karena Allah mencintai kebersihan, Allah mencintai keindahan, Allah mencintai kemuliaan, ya, gitu. Nah itu mari kita jadikan apa ya? Budaya, bukan cuma sekedar budaya ya, tapi kepribadian kita seperti itu. Nah, gitu Bunda ya. Jadi yang pertama apa Bunda? Membersihkan fisik ya dan lingkungan kita ya. Nah, mulai dari wajah tadi kan, kemudian wudhunya diperbaiki, mandinya, wah pokoknya kita jadi lebih memperhatikan penampilan fisik. Nah, gitu ya. Kemudian lingkungan rumah juga seperti itu, Masya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini adalah taubat. Ya, taubat. Setelah tadi kita meminta ampun kepada Allah kalau misalnya ada dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, kaki dan lain sebagainya. Yang kedua ini taubat. Nah, taubat ini kalau maksiat yang kita lakukan itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia yang lain, ya, dosanya murni karena dengan Allah gitu ya. Maksiatnya itu murni dengan Allah, ini nggak ada siapa-siapa di dalam kamar sendirian tapi maksiat misalnya gitu ya. Nah itu cukup tobatnya itu dengan Allah ya, minta ampunnya itu dengan Allah. Tapi nanti kalau ada hubungan dengan manusia berarti nanti ada lagi rangkaian dari tobatnya itu, yaitu meminta maaf. Gitu ya. Nanti kita bahas itu. Tapi ini yang taubat dengan Allah dulu. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan bahwa kita jangan sampai merasa diri kita itu aman, Bunda. Jangan ngerasa kita itu nggak pernah maksiat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Bahkan ada orang yang sudah beribadah 1000 tahun, Bunda. Lalu dia dimasukkan surga itu, dia bertanya sama Allah, apakah karena ibadahku? No, ternyata kata Allah tidak. Bahkan ibadahnya yang dilakukan 1000 tahun itu tidak bisa membalas kebaikan Allah untuk matanya saja, untuk dia bisa melihat itu nggak imbang, Bunda. Nikmat Allah memberi kita mata ini dibalas dengan ibadah 1000 tahun itu nggak imbang, Bunda. Bukan karena itu dia masuk surga, tapi karena rahmatnya Allah, karena ampunannya Allah. Aduh ya Allah. Jadi Bunda, ya ini sekali lagi ya, jangan sampai kita ngerasa aman. Insya Allah aku sak bengi nang masjid kok. Insya Allah aku mlebu surga. Ya, kita nggak tahu akhir hidup kita, Bunda. Karena ada banyak orang yang selama hidupnya itu dia menjalankan ibadah, ya, kebaikan, bahkan sholatnya di belakang Rasulullah, tapi ternyata ahli neraka. Kenapa? Karena akhir hidupnya pada saat perang dia sudah berangkat perang loh, sudah berjihad loh, tapi pada saat kena tombak itu dia nggak kuat menahan rasa sakitnya dan dia langsung masukkan tombak itu, dia bunuh diri di akhir hidupnya, ya kan? Ahli nar. Kita nggak bisa, aku sak bendina nang masjid kok, wis pasti nang surga. No, kita nggak tahu akhir hidup kita nanti seperti apa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Maka Rasulullah yang sudah maksum saja, Rasulullah yang sudah dijaga oleh Allah, itu saja setiap hari istighfar 70 kali minimal, 100 kali rata-ratanya, ya. Apalagi kita gitu ya Allah. Seringkali kita tuh nggak nyadar loh kalau salah itu ya. Ghibah ngono nggak enak loh ghibah itu. Nggak sadar kadang-kadang ya. Atau punya prasangka, nggak usah ghibah, dalam hati saja punya prasangka penilaian buruk kepada orang lain.
gak diomong no nang jero ati. Itu gimana itu ya. Nah jadi naudzubillah min dzalik ya, jadi kita perlu banyak-banyak taubat ya Bunda ya, banyak-banyak istighfar gitu. Kalau di bulan Rajab itu, mulai dari bulan Rajab itu ada amalan ya yang bagus sekali untuk kita dawamkan setiap habis sholat maghrib atau sholat subuh. Doanya begini, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah hamba ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, warhamni, rahmati hamba ya Allah, wa tub alayya, dan hamba bertaubat kepadamu ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu kalau kita dawamkan bagus Bunda. Habis sholat maghrib itu kita zikir itu, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga termasuk tazkiyatun nafas Bunda, karena kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, hamba bertaubat kepadamu dan engkau maha penerima taubat, maha rahim ya, maha penyayang. Itu ya Bunda. Atau mau doa taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, misalnya seperti itu ya. Atau taubatnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, misalnya seperti itu Bunda, boleh ya. Banyak pilihan doa-doa taubat. Atau doa sayyidul istighfar ya. Ini zikir pagi petang ada ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, misalnya seperti itu. Ini ada hadisnya Bunda. Zikir sayyidul istighfar ini kalau kita baca 3 kali pada sholat, insya Allah kalau kita mati, misalnya habis baca itu terus kemudian sebelum sampai sholat lagi kita mati, surga ya, ada hadisnya itu. Kalau kita baca pagi hari misalnya, maka kemudian kita mati sebelum sore itu ya, sebelum waktunya zikir petang, insya Allah surga ya. Mari kita dawamkan ya Bunda ya. Nah kita nggak tahu, nah nanti bisa di zikir pagi petang, insya Allah ada seperti itu. Nah itu taubat ya Bunda ya, kalau hubungannya dengan Allah. Sekarang kalau hubungannya dengan manusia, nggak cukup dengan taubat ya, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, hamba mohon maaf ya Allah, tadi hamba sudah melakukan kezaliman kepada teman hamba, misalnya seperti itu, melakukan fitnah misalnya, atau mengadu domba misalnya, atau ghibah atau apa ya, misalnya seperti itu. Maka kalau hubungannya dengan manusia nggak akan selesai kalau tidak meminta maaf. Maka kita perlu meminta maaf. Terus kalau kita yang didolimi ya, kita menyimpan marah ya, teganya ya dia ya, padahal aku loh selama ini jemput dia kalau ngaji selalu tak jemput loh kalau ngaji itu, kalau mau berangkat tuh selalu tak jemput, tuwege pergi rekreasi aku ndak dijak misalnya contoh ya Bunda ya. Marah kemudian kemudian benci karena benci kemudian apapun yang dilakukan dia itu jelek, maka dia mempengaruhi orang lain ojo nambah deh misalnya gitu. Nah itu ya, orang benci itu awalnya begitu ya, marah kemudian benci, benci terus kemudian bisa jadi iri, dengki dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia dapat musibah itu alhamdulillah gitu ya, walaupun nggak dendam gitu katanya, tapi itu kan hati yang gimana tuh ya. Nah maka untuk yang hati yang disakiti tadi, yang dizolimi, yang merasa dizolimi gitu ya, itu perlu memaafkan. Kita memaafkan itu membebaskan diri dari rasa tidak nyaman tadi, kita memerdekakan diri dari rasa marah, dendam dan lain sebagainya tadi. Itu emosi negatif yang nggak perlu disimpan di dalam dada. Dan kalau kita memaafkan itu jadi lapang hidup kita, hati kita jadi lapang, dan kita kemudian malah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini enggak saya panjang lebar ya, insyaallah.
karena sudah pernah saya bahas tahun lalu gitu ya. Dan memaafkan itu kan ciri orang yang bertakwa nih Bunda, di surat Ali Imran ayat 133, 134 yang biasanya dijadikan bahan ceramah para ustadz pada saat halal bihalal. Itu ayatnya mesti ini, hampir selalu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang disediakan kepada surga yang ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi, ya kan? Yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dinyatakan oleh Allah di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang yang bertakwa itu ternyata kata Allah, ya selain yang ada di surat Al-Baqarah awal ya, orang yang menafkahkan hartanya, suka infak sedekah. Nah, budak-budak di sini insyaallah termasuk. Amin amin ya rabbal alamin. Udah biasa itu Jumat berkah lah, yang apa masya Allah ya, itu ciri orang yang bertakwa ya, menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit ya. Nek pas lapang yo akeh, nek sempit yo sithik gak apa-apa sak mampune gitu ya. Dan yang menahan amarahnya, mampu menahan amarah ya, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan nggak pakai syarat ya Bunda ya. Oh, dek kurang jaluk sepuro ambek aku ya. Kurang jaluk sepuro, kurang bertekuk lutut, gak ini tak maaf no. Ada ya orang yang begitu ya. Nah enggak, ciri orang bertakwa itu mau memaafkan, walaupun yang mendolimi tidak meminta maaf ya. Ini enggak ada hubungannya dengan dia, ini hubungannya sama Allah, karena kita mengharapkan ampunan dan pemaafan dari Allah kelak. Bagaimana kita mengharap ampunan Allah, pemaafan Allah kalau kita sendiri nggak mau mengampuni dan memaafkan orang lain gitu ya. Nah ini, jadi ternyata Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu tadi ya. Itu yang ketiga ya Bunda ya. Ya, yang ketiga ya. Yang pertama tadi apa Bun? Membersihkan fisik ya dan lingkungan. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, meminta maaf dan memaafkan orang lain. Nah yang keempat, mempercantik akhlak. Ya, yuk kita muhasabah diri. Ini akhlakku ini udah baik belum ya sama orang lain? Aku ini udah ramah belum ya sama orang lain? Aku ini suka senyum nggak ya sama orang lain? Kalau ketemu orang lain itu gimana ya? Apakah wajahku ini sudah membahagiakan orang lain itu? Apakah kalau aku bertemu orang lain tuh senang dengan pertemuan itu, atau malah justru jengkel? Ya. Nah ini kita perlu muhasabah. Ini akhlak Bunda. Akhlak itu mulai dari diri sendiri, dengan diri sendiri juga. Kita jangan mendolimi diri sendiri juga ya. Orang yang mendolimi diri sendiri nanti akhirnya juga mendolimi orang lain. Jadi kita pertama akhlak itu baik sama diri sendiri juga, lalu kepada orang lain, terutama orang-orang yang di dekat kita. Siapa dia? Suami, anak-anak, orang tua, saudara, ya kan, tetangga, ya, teman, kolega, dan lain sebagainya di sekitarnya. Nah itu ya, mempercantik akhlak. Maka kalau tadi kita mempercantik fisik, wajah, kita bercermin, dandan. Nah doanya bagaimana Bunda? Doa dandan bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ya Allah, sebagaimana engkau mempercantik wajahku, memperindah penampilanku ini, maka percantik pula akhlakku. Dan akhlak yang terbaik itu mengikuti siapa Bunda? Mengikuti siapa Bunda? Siapa Bunda? Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nah, kalau kita pingin akhlak kita cantik gitu ya,
maka kita mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah itu bagaimana panduannya? Ya Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Karena yaitu kata Aisyah radhiyallahu an, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Artinya Rasulullah itu bukan hanya menyampaikan Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Nah, ini menjadi yang kelima, Bunda, ya, yang kelima, ya. Kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Yuk 25 hari ini, jangan mulai 1 Ramadan, Bunda. Yuk sekarang nih. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu hudal linnas. Al-Quran itu syifa, ya. Al-Quran itu juga syifa, ya. Rahmatnya Allah. Al-Quran itu penuh keberkahan. Nah, maka yuk kita perbanyak. Nah, nanti ini sudah jam 9. Ini termasuk, mohon maaf tanya dulu, jam berapa sampainya? Jam 9 itu tuh? Jam 9. Oh, berarti pertanyaannya cukup ya. Soalnya mulainya jam 8 tadi, berarti 1 jam. Baik, kalau gitu saya cepatkan. Saya cepatkan, nggih. Nah, jadi tadi itu sampai Al-Quran, ya. Ya, itu Bunda. Al-Quran ini ternyata ada penelitiannya loh, Bunda. Seseorang yang membaca Al-Quran dengan cara baca yang benar, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar. Tuh, sampai kami salah. Sifatul hurufnya benar, tajwidnya benar, itu ternyata berpengaruh kepada pensucian jiwa, berpengaruh kepada tazkiyatun nafs. Semakin bagus bacaannya sama Allah, jiwanya semakin dibersihkan, Bunda. Nah, jadi perlu belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dengan tahsin itu, ya. Bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana sifat huruf itu, bagaimana, perlu itu belajar, Bunda. Jangan sampai kita ini sudah berapa tahun lalu Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita sekarang dengan bacaan Al-Quran kita tahun lalu sama enggak? Ada kemajuan enggak? Ya, ini perlu kita, termasuk saya, ya, muhasabah, ya Bunda, ya. Seperti itu, ya. Nah, oke, ya. Nah, padahal itu baru membaca, belum tadabbur, ya, belum tadabbur. Kalau tadabbur itu malah membaca dan memahami maknanya. Seakan-akan ayat demi ayat itu diturunkan khusus untuk kita. Namanya membaca dengan taksis. Taksis itu, tadabbur itu begini. Ketika kita membaca ayat seperti tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, itu, ya, itu dibaca, ya Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga, ya. Itu kita kayak itu untuk kita, itu ayat itu. Nah, itu namanya tadabbur. Pernah nggak Bunda lakukan itu? Atau sering nggak Bunda lakukan itu? Nah, kalau belum, yuk kita mulai. Jadi baca Al-Quran itu bukan cuma membaca hurufnya, ya, walaupun itu penting dan itu bagus untuk tazkiyatun nafs, tapi yang lebih penting lagi, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat kita kalau kita nggak paham maknanya? Bagaimana kita bisa paham maknanya? Orang kita bukan orang Arab, ya baca terjemahannya, kayak gitu. Ikut taklim-taklim seperti ini, sedikit demi sedikit kita kumpulkan ayat demi ayat. Tadi dibacakan, ya, ayat 2 ayat 3 ayat itu kita, kalau kita benar-benar perhatikan, nabung terus gitu, insya Allah kita akan jauh lebih memahami Al-Quran, dan maka akhlaknya akan jadi baik gitu. Oke, saya percepat. Kemudian yang keempat, keenam, ya, sekarang meningkatkan. Yang keberapa sekarang? Kelima. Oh, keenam, ya, meningkatkan zikrullah dan sholawat, ya. Zikrullah itu, ya, bilisan, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bilisan, astagfirullah, itu lisan, ya. Tapi juga biqalbi, dengan hati, ya, dengan hati. Dan zikrullah yang bagus itu, yang paling bagus itu sebenarnya adalah sholat dan membaca Al-Quran. Jadi ini saling terkait, ya. Membaca Al-Quran itu juga zikrullah, ingat Allah kita. Dengan membaca Al-Quran itu kita ingat Allah. Apalagi kalau itu tadi taksis, ya, kita tadabbur gitu. Itu seakan-akan Allah itu berbicara dengan kita. Nah, Bunda, ya. Terus yang keberapa ini? Yang ketujuh, ya.
Yang ketujuh itu singkat saja, yaitu tentang menyiapkan zakat dan sedekah. Karena ternyata zakat dan sedekah itu ya dekat sekali dengan penyucian jiwa. Banyak ayat-ayat Al-Quran ya, zakah, kata zakah itu disebut 59 kali. 32 kalinya itu bermakna zakat. 13 ayatnya itu menyandingkan antara amwal itu harta, dan anfus ya, nafas tadi, jiwa tadi. Jadi dekat sekali. Nyata kita membayar zakat itu ya, itu mensucikan jiwa kita. Bukan mensucikan hartanya ya. Ini harta hasil korupsi dizakati itu suci, jadi suci, bukan. Ya, bukan ya. Menzakati jiwa. Bukan hartanya yang suci, hasil korupsi tadi jadi suci, bukan, jadi halal, bukan, tetap haram itu ya. Nah, seperti itu ya. Ini bukunya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tadi Bunda kan mencatat ini bukan pertanyaan ini. Tadi ada jalan keburukan dan jalan kebaikan, itu ayatnya tadi kurang tercatat suratnya asal ayat 7 sampai 10. Nah, sekarang pertanyaan juga malam ini kan kajian kita tentang tasbihul nafas. Walaupun ciri-cirinya tadi ada ciri-ciri ya 1 sampai 7. Nah, saya ingin tahu Bunda, orang-orang yang jiwa dan tasbihul nafasnya itu sudah suci, sudah bagus, kasar mata atau bagaimana itu bisa kita lihat bagaimana programnya itu Bunda. Itu ada Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang jiwanya bersih itu kira-kira seperti apa Bunda? Enggak punya loro hati ya, enggak punya loro hati, enggak punya iri, enggak punya dengki, enggak punya dendam. Kiranya orang seperti itu kayak apa ya? Orangnya ramah, wajahnya kalau dilihat itu menyenangkan ya, senyum, orangnya murah hati ya. Ya mungkin semua apa yang ada dalam diri Rasulullah ya. Kalau orang sekarang, aduh aku nggak ngerti gimana itu. Ya, ya Allah, orang yang hatinya bersih itu loh, nggak punya prasangka buruk sama orang gitu ya. Ada nggak ya orang kayak gitu ya Bunda ya? Susah ya sekarang ya. Tapi mudah-mudahan ada. Itu wali Allah, itu aulia Allah. Masya Allah, itu ibadur rahman. Nah, nanti ciri-cirinya ada itu ya. Orang kalau memberi tidak berharap mendapatkan balasan. Orang memberi ya kan, nih habis beri nih, terus nggak ada SMS, nggak ada WA terima kasih sama sekali, lalu hati kita berkata udah dikasih nggak terima kasih. Astagfirullahaladzim. Bunda, yang kayak gitu-gitu tuh loh halus Bunda. Ada nggak sih rasa seperti itu kadang-kadang kita? Kalau saya ada Bunda. Kalau saya masih ada Bunda kadang-kadang seperti itu, ya kan? Kita habis ngirim nih sesuatu nih ke teman, sahabat, tetangga. Dia tuh nggak WA sama sekali. Sampai besok ditunggu, sampai besoknya lagi. Ya Allah. Terima kasih aja enggak gitu, apalagi membalas gitu, balas kiriman kita. Bayangkan ada orang yang memberi tanpa berharap, karena hanya meminta ridhonya Allah, hanya pingin ridhonya Allah saja. Aku nggak butuh terima kasih dari manusia. Ada orang seperti itu, insya Allah seperti itu orang yang jiwanya ya sudah bersih gitu. Ya kita nggak bisa bersih 100% Bunda ya, pasti nggak bisa, tapi paling nggak ya mendekati. Pokoknya berjuanglah ke sana gitu Bunda ya. Bu Irdam ya, Masya Allah, saya nggak bisa menjawab Bu Irdam, ngapunten. Tapi itu secara lengkap saya nggak bisa menjawab, tapi kira-kira seperti itu mungkin ya. Kalau kita bisa menemukan orang yang kita
Ya Allah, orang itu ya kalau bertemu Rasulullah itu ya Bunda ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada kecuali orang munafik, kecuali orang kafir, kecuali orang musyrik. Kalau orang mukmin bertemu dengan Rasulullah itu pasti bahagia, pasti senang bertemu Rasulullah itu. Rasulullah itu wajahnya saja sudah menyenangkan, wajahnya itu bersih, bersinar, senyumnya itu luar biasa, indahnya beliau itu. Akhlaknya apalagi, kalau diajak ngomong Rasulullah nggak pernah orangnya di sana, Rasulullah menghadap sana, nggak pernah. Kalau orangnya di sana, Rasulullah akan membalikkan badannya, mengubah arah tubuhnya sehingga wajahnya itu bertemu dengan wajah orang itu, badannya menghadap orang itu. Ada orang seperti itu Bunda. Kita ngomong yo suka yo gitu kan ya. Ya Allah ya Rahman, salah. Kadang nggak ngereken, astagfirullahaladzim gitu ya Bun. Rasulullah itu seperti itu Bun. Ah itu orang yang jiwanya bersih, ya suci, nggak punya sakit hati. Apa Rasulullah nggak pernah marah? Ya marah. Tapi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya Allah, bukan untuk pribadinya. Pribadinya disakiti, dilempari batu, Rasulullah nggak marah, bahkan mendoakan. Ya Allah ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu, belum tahu Islam ini baiknya kayak apa, agama Islam ini mulianya kayak apa. Ya Allah, lahirkan dari keturunan-keturunan mereka itu orang-orang yang beriman. Ini Rasulullah udah dilempari batu berdarah-darah, orang itu jejer-jejer melempari batu Rasulullah ketika Rasulullah pergi meninggalkan kota Taif. Sekarang kita kalau umroh rekreasi kota Taif naik kereta gantung naik telefrik. Ya Allah, Rasulullah dulu dilemparin batu di situ, masya Allah. Itu Bunda ya, itu jawaban saya. Nanti Bu Irta dapat buku, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau ada lagi pertanyaan monggo silahkan. Ya Bunda, ini buku barusan terbit ya. Jadi ya, tapi ini nggak boleh jualan di masjid ya. Ini saya nggak jualan, ini saya cuma informasi saja bahwa buku ini saya tulis Bunda. Judulnya The Miracle of Forgiveness. Jadi ini adalah tentang keajaiban pemaafan, ya. Ada juga langkah-langkahnya di sini. Jadi kalau ingin memaafkan ada langkah-langkahnya. Nggak harus ikut training, nggak harus ikut pelatihan. Melalui buku ini kalau di sini ada latihannya. Jadi kalau misalnya mau mengerjakan latihan yang ada di sini, insya Allah sudah bisa memaafkan untuk yang punya luka batin gitu. Kalau yang sudah nggak punya luka batin itu berarti sudah tazkiyatun nafasnya sudah berhasil, ya. Tazkiyatun nafasnya sudah berhasil, sudah hatinya sudah bersih gitu, sudah enak, sudah lega, sudah plong gitu, gitu. Masya Allah. Berkaitan dengan tadi salah satu cara untuk kita bisa membersihkan jiwa atau diri itu adalah dengan taubat. Taubat ini kan dengan melakukan sholat taubat ya. Ada nggak sih ciri-ciri bahwa taubat kita itu diterima oleh Allah? Dan apakah ibaratnya begini, kadang mungkin kita tidak berniat untuk melakukan kesalahan itu lagi, tapi melakukan lagi. Nah terus kita kan melakukan sholat taubat lagi. Nah, apakah dengan melakukan taubat lagi itu, taubatan nasuha seperti itu tuh, apakah tetap Allah akan memaafkan gitu ya? Ciri-ciri taubat yang diterima tentu saja karena yang menerima taubat itu adalah Allah gitu ya. Ya Allah yang tahu gitu ya. Karena ternyata Allah itu saking maha penerima taubatnya, ya. Saking maha pengampunnya, saking maha pemaafnya ya. Walaupun kita sudah bertaubat, kemudian kita mengulangi lagi perbuatan, tapi sebelum mengulangi itu kita sudah berjanji ya, karena taubat itu kan sudah janji, menyesali perbuatan, berjanji tidak melakukan lagi gitu ya, terus kembali kepada Allah, itu arti taubat, 3 itu. Nah, tapi ternyata udah janji, udah nyesel, loh kok kejeglong lagi? Namanya manusia, gitu ya, namanya manusia kok kejeglong lagi? Bagaimana? Kata Allah, kalau kamu salah lagi, tak ampuni lagi. Taubat lagi, tak ampun, salah lagi, taubat lagi, tak ampun lagi, terus itu Allah maha penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Maka Allah itu ternyata bukan mencintai orang yang tidak pernah salah, tapi Allah itu mencintai orang yang salah tapi kemudian dia ingat dan kemudian dia kembali kepada Allah. Nah itu Bunda.
Jadi kalau diterima tobatnya berarti dia nggak maksiat lagi. Apa bisa ya kayak seperti itu? Dijamin? Enggak. Allah yang tahu itu. Nabi Adam itu kan udah tinggal di surga nih Bun, sama Ibu Hawa kan wis enak kan, dilarang sama Allah, kamu wis tinggal di sini, mangan sak senengi wis gitu ya, makan sak sukamu wis gitu ya kan. Tapi jangan dekati pohon ini kan gitu ya. Lalu setan menggelincirkan beliau berdua, dan kemudian terbuka auratnya dan sebagainya ya. Singkat cerita, kemudian Nabi Adam itu menyesali, ya Allah, hamba sudah mendolimi, tadi itu dolamna anfusana itu kan, tadi kan, tobatnya itu dari mana kalimat itu? Ternyata Allah yang mengilhamkan. Nah, jadi Allah itu Masya Allah, maha sayang ya tadi. Tawwabur Rahim itu tadi, Rahim ya Allah itu. Sampai kepada ucapan taubatnya itu Allah ilhamkan kepada Nabi Adam. Jadi bukan Nabi Adam sendiri, itu dari Allah itu. Kalimat itu. Ternyata betapa Allah itu. Jadi sekarang gimana dong? Tergantung hati kita. Hati kita ini sama Allah bagaimana? Apakah kita kemudian berprasangka buruk kepada Allah atau kita berprasangka baik kepada Allah? Nah, gitu. Nah, ketika kita meminta berarti kita menghibah, berarti kita memfakirkan diri kita. Jangan merasa kita sudah oke gitu kan. Kalau sudah oke kan ya ngapain minta kan gitu. Justru ya Allah, hamba banyak salah ya Allah, salah yang tidak kita sadari. Hamba mungkin sudah melakukan kesyirikan ya Allah yang tidak hamba sadari. Makanya ada kan doanya di zikir pagi petang itu. Gimana Bunda zikir pagi petang itu? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, hamba mohon ampun ya Allah atas kesyirikan, syirik halus yang tidak hamba sadari, yang tidak hamba ketahui. Sampai ada doanya seperti itu kan. Contoh syirik halus itu seperti apa Bunda? Bunda marah sampai sholat gak khusyuk, gak cuman sekali sholat, berhari-hari, 3 hari gak bisa tidur gara-gara marah Bunda. Itu syirik kecil Bunda. Artinya apa? Bunda sudah didominasi pikirannya itu oleh sesuatu yang bukan Allah. Padahal kalau kita sudah Allahu Akbar, kita mengaku Allah itu Tuhan kita, Allah itu yang maha penting, Allah itu yang paling penting dalam pikiran kita, itu Allah, bukan dia. Ketika kita didominasi oleh dia, berarti kita sudah menafikan Allah. Itu syirik tanpa kita sadari. Betapa gitu ya. Akidah itu harus dijaga seperti itu Bunda. Sehingga kalau kita benar-benar tazkiyatun nafs, kita kemudian berusaha terus mensucikan diri kita, jiwa kita tadi tenang ya Bunda ya. Nafsu kita nafsul mutmainnah. Maka kita berharap di akhir hayat kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei hamba-hambaku yang tenang, jiwanya tenang, nafsul mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Sebelumnya jiwa-jiwa yang puas, jiwa-jiwa yang ridho ya, dan Allah juga ridho. Kemudian masuklah ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan ya Bunda ya. Kita nggak tahu ya, yang dulunya mungkin kita nggak terlalu seneng ke masjid, nggak terlalu banyak ngaji, nggak terlalu deket sama Allah, nggak terlalu deket sama Al-Quran gitu ya. Siapa tahu di akhir hayat itu justru dimudahkan oleh Allah, ingat sama Allah ya. Kemudian kita sebelum dipanggil oleh Allah,
itu kita sanggup tetap dalam keadaan tauhid dan kemudian ditampakkan surga di hadapan kita. Karena orang yang sudah tempatnya itu di surga, Bunda, ketika berhadapan dengan malaikat maut itu, walaupun banyak setan yang mengganggu, ya, sampai akhir karena kesabarannya, karena istiqomahnya, ditampakkan tempatnya di surga. Makanya banyak orang yang husnul khatimah itu meninggalnya tersenyum karena sudah melihat surga, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda kita dimudahkan seperti itu ya Bunda ya. Masya Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana caranya saya itu bisa membaca Al-Quran itu dengan lebih banyak daripada dengan pegang HP. Caranya bagaimana? Soalnya kadang-kadang kita HP itu selalu mokat, sedangkan Al-Quran kadang-kadang memang ada di HP. Cuma kadang-kadang kita itu membaca Al-Quran terlebih dahulu dan mempegang. Bagaimana saya ini sekali bisa dalam bulan Ramadan itu kalau bisa insya Allah ya menghabiskan dalam 30 ya Bunda. Kita ngaku cinta sama Al-Quran, ngaku, saya tanya, Bunda-bunda cinta sama Allah? Cinta, gitu kan? Cinta Al-Quran, cinta. Tapi buktinya, kenyataannya, bangun tidur yang dicari HP dulu. Iya apa iya? Allahu Akbar. Berarti ikhtiarnya gimana ya? Ya, saya pun mujahadah dan riyadhah Bunda. Itu yang perlu kita istighfari ya. Yuk kita istighfar yuk. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, itu kita istighfari. Kita bertaubat juga. Caranya gimana supaya nggak deket sama HP? HP-nya sembunyiin. Iya. Jangan ditaruh di atas kasur, di bawah bantal. Saya biasa taruh HP itu di agak jauh gitu. Terus Bunda, saya juga begitu. Itu sama godaannya saya juga begitu. Bangun tidur kok sih dijoleki HP yo. Melangkah kaki kan sudah taruh jauh, masih melangkah. Astagfirullahaladzim gitu. Ya begitu ingat langsung astagfirullahaladzim. Sholat dulu. Ke kamar mandi dulu. Sholat subuh dulu. Sholat tahajud, sholat subuh. Pokoknya ke kamar mandi dulu. Gitu Bunda. Kalau misalnya sudah terlanjur pegang HP gimana? Udah pegang, taruh Bunda. Ya sudah ingat langsung taruh. Saya begitu Bunda. Allahu Akbar, mau sholat pegang HP. Ngecek dulu ada WA apa ini gitu. Ada kabar apa ini, pemilihannya ini sampai mana nih, berapa persen gitu ya. Iya kan? Penasaran kan? Ya udah, begitu ingat langsung astagfirullahaladzim, taruh Bunda, langsung pegang mukena, langsung kalau mau baca Quran ya baca Quran. Seperti itu Bunda. Kalau saya paksa diri saya bikin kelas gitu, saya di rumah bikin kelas tahsin gitu. Sehingga saya harus mengajar, saya harus di HP, ada hari tanpa HP hari itu, karena dari pagi sampai sore saya ngajar. Seperti itu. Tapi di luar hari-hari lain seperti hari ini tadi juga HP-nya tidak terlalu karena saya menyiapkan materi. Jadi cari kesibukan intinya ya. Cari kesibukan dan ya begitu kita ingat langsung istighfar. Taruh aja nggak apa-apa. Tetapkan screen time juga boleh. Seperti itu. Dimulai dari yang mudah. Itu adalah pembiasaan. Bunda, siapa yang pernah membaca surat Al-Fatihah sampai An-Nas terjemahannya lengkap, urut, tidak berlompat-lompat dalam satu rangkaian waktu? Ada boleh angkat tangan? Nggak usah tanya, langsung saya kasih buku. Jadi apa yang dirasakan Bunda selesai membaca itu? Boleh dikasih mic? Bunda siapa namanya? Boleh disebut? Satu waktu saya itu mungkin saat itu bulan Ramadan juga misalnya, saya memang mencoba tidak membaca Al-Quran bahasa Arabnya. Saya ingin membaca terjemahannya semua. Tapi membaca bahasa Arabnya tidak. Itu kayaknya cuma ini aja. Tapi salah satu bulan Ramadan
habis 30 juz. Ya, Masya Allah. ya, ada beberapa hal yang bisa saya pahami, ada juga yang tidak saya mengerti. Dan itu mungkin saya dan cari Google. Setelah itu apa yang Anda rasakan perubahan dalam hidup? Ya ada beberapa pelajaran yang bisa saya petik dari apa yang saya baca. Baik, terima kasih Bu Rudi. Membaca berarti saya hutang. Besoknya saya harus membaca 1,5 juz atau 2 juz, seperti itu. Terus, ini hari keberapa nih puasa nih? Hari ke-10, berarti saya harus dapat 10 juz. Kalau misalnya nggak dapat 10 juz, berarti saya hutang. Begitu terus. Ternyata, Masya Allah, qadarullah, bisa selesai di hari ke-29. Khatam membaca dan membaca terjemahnya. Ternyata bahkan bonus, bukan hanya membaca terjemahnya, tapi saya juga membuat catatan. Ayat-ayat yang masuk ke dalam hati, rasanya itu gimana, itu saya tulis. Jadi misalnya saya tulis hurufnya saja, angkanya saja. Misalnya surat 15, surat Al-Hijr 15 ayat 8, apa isinya? 15 ayat 10, apa isinya? Gitu, rangkuman. Itu lengkap dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ada bukunya sampai sekarang, mau difotokopi sama Mbak Bu Tuti. Waktu itu saya bilang gak bisa, catatannya eret-eret gitu ya. Dan itu Bunda, nikmatnya luar biasa Bunda. Bunda, Al-Quran ini kan kalamnya Allah. Ini bukan Al-Quran ya, maksudnya ini pura-puranya Al-Quran. Al-Quran ini kalamnya Allah. Allah itu ingin berbicara kepada kita, ingin supaya hati kita itu bersih ya. Rasul diturunkan, dikasih ayat, Rasul bacakan ayat itu untuk kita. Itu untuk membersihkan jiwa kita. Jadi kalau kita mau hati kita bersih, ya kan? Ya, bersih. Masuk nanti menjadi nafsul mutmainnah, mau tidak mau dengan Al-Quran panduannya. Bagaimana Al-Quran ini bisa membasuh hati kita, bisa memurnikan hati kita, bisa membersihkan, mensucikan hati kita kalau kita tidak pernah membacanya, membaca maknanya maksudnya. Kita niatkan Bunda. Kalau Bunda bisa, belum bisa 30 juz semuanya terbaca, paling tidak Bunda sudah niat sekarang supaya Allah catat. Belum selesai nggak apa-apa. Yang penting Bunda sudah niat. Seperti orang menghafal Al-Quran, nggak apa-apa, nggak hafal 30 juz nggak apa-apa. Yang penting Bunda sudah niat, misalnya gitu. Sudah niat menjadi keluarganya Allah, menjadi penghafal Al-Qurannya Allah. Misalnya ini contoh, kalau nggak menghafal ya sudah membaca terjemahnya, memahami maknanya. Karena kita bukan orang Arab. Alangkah lebih baik lagi kalau kita belajar bahasa Arab, itu jauh lebih bagus lagi. Gitu ya Bunda ya. Nah, tapi kita bertahap, gitu. Nah jadi kalau Bunda pingin, nah tapi saya juga Masya Allah, itu karunia Allah benar-benar. Saya tidak bisa mengulangi lagi soalnya. Setelah itu saya tidak bisa mengulangi lagi. Bisa 30 juz, bisa tapi tidak bisa 30 juz. Karena kesibukan, padahal kesibukan waktu itu lebih sibuk ya kayaknya, tapi enggak, ternyata itu rahmat Allah benar-benar. Enggak tahu, mungkin saya banyak dosa Bunda, enggak bisa lakukan lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa Bunda. Saya itu sampai bikin buku lagi, bikin buku catatan lagi baru, tapi nggak bisa sampai 30 juz selesai lengkap, nggak bisa. Itu nggak tahu tahun berapa waktu itu ya, masih ngaji waktu itu. Aduh ya Allah itu. Nah, jadi itu rahmat Allah ya, rahmat Allah. Mudah-mudahan Bunda dimudahkan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ditutup ya Bunda. Ya ditutup ya Kak Kami. Selesai sudah? Iya, sudah 4 yang sudah 4 ya. Iya. Kalau saya itu mulai Ustaz. 1, 2, 3. Oh ya sudah 4, baik. Kita tutup ya itu doanya. Baik, baik. Monggo Bunda-bunda, Masya Allah, saya mohon maaf nggih, waktunya jadi molor. Mudah-mudahan ada manfaatnya nggih. Saya mohon dimaafkan nggih Bunda nggih. Halo, sudah ngantuk. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.